Pesantren itu lebih terjaga pergaulannya, dari segi pakaiannya juga, lebih terjaga dari dunia luar yang macam-macam lah. Assalamualaikum sahabat santri, kembali lagi dengan kami dalam Almanar Podcast. Dengan saya sendiri Anissa Rahmatillah sebagai host untuk podcast kali ini. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan juara umum semester ganjil tahun 2022 di Pesantren Modern Almanar. Halo Indri. Halo, Apa kabar? baik. Anissa apa kabar? Baik juga. Oke Indri, bisa diceritakan identitas Indri langsung gitu. Nama saya Indria Raratun Aishi, biasa dipanggil Indria. Asal dari Melabu. Sekarang udah duduk di kelas 3 Sanawiyah. Lumayan jauh ya Melabu. Iya, jauh. Jaraknya tuh berapa menit sih kalau misalnya ke Melabu, dari Banda kurang- Aceh ke Melabu? Kurang lebih 4 jam. 4 jam ya. Indria, mau nanya nih, kenapa sih Indria lebih memilih pesantren ketimbang sekolah lain gitu? Pesantren itu lebih terjaga pergaulannya, dari segi pakaiannya juga, lebih terjaga dari dunia luar yang macam-macam lah. Ya kan, padahal kalau kita lihat kan kebanyakan orang lebih berminat ke SMP, kenapa, atau di luar ya kan. Habis itu apalagi orang nih paling senang tuh karena gadget ya kan, Iya. karena dekat sama gadget gitu. Terus Indria nggak tertarik gitu? Saya masuk ke sini tuh karena dorongan ibu saya juga. Jadi alhamdulillah sih semenjak masuk sini tuh terjaga kan dari itu. Ya. Saya mikir juga kalau misalnya hal-hal buruk kayak gitu bisa mempengaruhi saya tuh sangat sangat fatal gitu kan. Apalagi kita kan cewek ya kan. Iya. Karena kita tuh dosanya tuh ini emang susah kalau jadi cewek. Jadi alhamdulillah lah ya, merasa nggak berubah selama masuk pesantren ini. Berasa banget tuh emang merubah, sangat-sangat merubah hidup saya. Dari pakaian, Dari segi segi semua. pakaian, pola pikir, sikap, gitu. Terus jadi ceritanya nih Indria masuk pesantren nih karena dorongan orang tua ya? Iya, karena orang tua dan karena keinginan sendiri juga. Oh, jadi dua-dua nih? Iya. Oh. Oke lah Indri, gimana tuh perasaan Indri atau suasana hati Indri ya pas pertama kali masuk ke pesantren? Karena kan di pesantren kita nih udah jauh sama orang tua, apalagi kan Indri orang Melabu kan, lumayan jauh gitu kan. Apa namanya? Kalau masalah ini 24 jam tuh nggak sama orang tua lagi, udah sama teman. Terus apa namanya, makanan juga kan, kalau nasi di sini bukan orang tua lagi masak gitu. Awalnya pas masuk pertama kali ke sini, terus ditinggal, orang tua saya tuh langsung tinggalin saya pas anterin saya ke sini. Jadi saya nangis langsung, emang nangis di tempat gitu. Ada tarik-tarik orang tua nggak gitu? Jangan Nggak pergi, sampai jangan segitu pergi sih. gitu. Nggak ada. Ya, tiap malam saya nangis tapi nggak ada yang tahu sih saya nangis. Jadi tapi lama-lama kebiasaan. Biasaan. Awalnya juga pas hadapin teman-teman saya tuh yang sifatnya tuh berbagai macam, berbeda-beda tuh pusing juga gimana cara hadapinnya. Tapi lama-lama saya pahamin mereka dan saya akhirnya tahu gimana cara nyelesain masalah dengan sifat mereka yang kayak gitu. Jadi sekarang Indria juga ada tahu kan kalau di pesantren itu ada berbagai macam jenis sifat manusia ya kan. iya. Jadi yang paling ingat kali tuh pas saya dengar di kelas tuh kan Indria pernah bilang baru di Almanar nih apa dapat teman-teman yang aneh-aneh gitu sifatnya kan. Ada yang ini, ada yang itulah gitu kan. Jadi kalau misalnya Indria menghadapi teman-teman yang agak ngewel itu bisa ya? Bisa sekarang alhamdulillah karena udah terbiasa kan. Gimana tuh, terkejut nggak gitu? Ih, aneh-aneh kali teman nggak Iya. pernah gitu kan? Awalnya terkejut kayak gitu sih. Iya kan. Oke, nah Indria kan ini yang meraih kemarin juara umum ya kan tahun ini. Alhamdulillah. Bisa dikasih apa tutorial bagaimana Indria belajar terus menghafal, karena kan khasnya anak pesantren tuh orang nih hafalnya ditumpuk, terus pasti mengeluhnya tuh ke orang tua hafalan menumpuk gitu. Gimana nih cara Indria memecahkan solusi itu? Kebiasaan penghafalan tuh nggak baik sih. Jadi kalau saya biasanya pagi tuh menghafal. Pagi tuh pokoknya harus manage waktu kalian untuk belajar. Pagi tuh menghafal, siangnya tuh belajar pelajaran lain,
sorenya tuh ngulang-ngulang juga. Terus malamnya tuh belajar lagi untuk ngulang-ngulang pelajaran dari subuh tadi, pagi, siang dan sore. Jadi itu pasti keingat terus dan keasah. Dan sebelum belajar tuh juga harus baca doa dulu. Sudah belajar juga, jadi nempel hafalannya gitu. Karena kan ustazah saya sendiri juga pernah bilang kan, kita tuh sebelum belajar tuh kan ya belajar kan karena Allah juga kan. Jadi berdoa dulu sebelum belajar agar dimudahkan apa yang kita hafal tuh tertempel di kepala. Terus sesudah belajar juga kan biar apa yang udah hafal tuh kita hafal tuh jangan lupa gitu kan. Terus ada lagi Indria mau dibilang gitu. Alangkah baiknya tuh habis belajar tuh sholawat dulu. Terus ridho orang tua tuh juga penting banget untuk kita Ya kan. dalam belajar. Mungkin menuntut ilmu. ada teman-teman yang mungkin susah hafalan, mungkin kalian nggak bilang-bilang sama orang tua ya Allah, minta doa gitu kan. Mau apalagi mau dekat-dekat ujian atau gimana. Apa gitu kan, doain kakak gitu di pesantren biar mudah hafalan gitu kan. Biasa penghambat hafalan tuh juga karena maksiat kan. Jadi harus kurangin maksiat juga. Buat teman-teman nih, jangan banyak kali maksiat kalian. Habis itu Ria, mungkin ada yang lebih menonjol kan, kebanyakan orang tuh tips-tips belajarnya sama. Mungkin teman-teman ada yang bosan nih dengarnya kayak udah sering dengar tuh. Mungkin yang memang spesial di Indria ini apa gitu kalau belajar? Ijtihad mungkin, bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh Indria gitu ya. Soalnya kalau kita malas tuh ya nggak, walaupun kita pintar tapi kita malas, nggak ada gunanya juga. Banyak sih orang kayak gitu. Saya sendiri sih kadang kayak merasa lah udahlah nantilah, udah nanti tumpuk-tumpuk terus itu kan, hafalan juga kan sering kayak gitu. Terus kalau kita lihat nih, teman-teman juga semuanya lihat nih, pasaran berpikir Indria ini semangat kali kok belajarnya, tekun kali belajarnya. Apa nih bisa membuat Indria bisa semangat ini? Salah satu tuh dari dukungan orang tua. Karena orang tua saya tuh selalu kasih saya semangat untuk saya terus belajar biar saya jadi orang sukses, nanti bisa keluar negeri katanya. Kayak gitu. Jadi Indria bis tamat ini memang mau rencana keluar negeri nih? Insya Allah sih. Ya. Mau ke mana? Niatnya tuh mau ke Arab Saudi ke sana. Daerah timur. Iya. Nggak ada rencana ke Eropa? nggak terlalu niat ke sana sih. Habis tuh terus dari dukungan saya sendiri juga kayak gitu. Saya pengen banggain orang tua dan pengen dengan saya belajar tuh bisa dapat ranking ini itu segala macam. Itu saya bisa buat saya bangga juga. Orang tua saya bangga, saya juga senang kayak gitu. Terus selain Indria, ya otomatis Indria pasti dapat ranking ya karena di kelas karena udah juara umum gitu kan. Apa ini juara umum ini salah satu target Indria di pesantren tuh? Ini target dari kelas 3. Dari kelas 3 bukan dari kelas 1. Bukan. Karena baru. Karena kalau kami lihat ya, saya juga lihat Indria ini dari kelas 1 belajarnya tuh kayak pertama ini nanti nenek terus ke level-levelnya gitu. Mungkin ini salah satu target Indria dari pertama masuk gitu, atau karena lihat kakak kelasnya termotivasi terus buat list itu target dapat juara umum gitu. Awalnya pas kelas 1, kelas 2 tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat dapat juara umum karena ada yang lebih kan, kayak uti-uti kelas 5-nya, kelas 4-nya gitu pasti ada yang lebih pinter kayak gitu. Terus pas kelas 3 nih semenjak alhamdulillah nilai saya meningkat, jadi saya buat target lah ingin dapat juara umum gitu. Alhamdulillah tuh karena ijtihad saya juga, jadi saya dapat alhamdulillah. Juga terutama ridho orang tua kan. Doa juga, usaha kayak gitu. Terus kalau misalnya kan kelas 3 nih, pas kelas 3 nih ada nggak rasa gimana nih? Nih betul nggak ya target bisa nih juara umum gitu? Karena tapi kan bisa pasti terpikiran gini, mana mungkin kita bisa kalian uti-uti nih kayak gitu. Ya awalnya kayak gitu juga, tapi waktu itu saya ingat kali ada teman saya yang bilang Indri semoga dapat juara umum ya. Kayak doa dia kayak mujarab kali kayak gitu. Oh jadi jadi semangat gitu ya. Jadi percaya diri aja kalau Indri bisa gitu kan. Kalau boleh tanya kemarin dapat nilai rata-ratanya itu berapa Indri? Alhamdulillah 8,95. 95? Iya. Dikit lagi 9. Jujur ya belum pernah sih di Almaranya dapat 9 gitu kan. Saya 9, ini udah lumayan termasuk pemecah rekor nih teman-teman. Keren. Terus Indria di pesantrennya ada ikut kegiatan apa nih? Atau lomba-lomba gitu. Kegiatan kan kita banyak nih, ada ekskul apa ya. Kalau Indria ikut apa nih? Sekarang ini saya lagi ikut program tahfidz juga. Jadi tiap habis asar dan setelah maghrib itu
ada jadwal-jadwalnya sendiri gitu untuk hafal Quran. Nanti setor ada ustazahnya juga. Terus nih untuk sahabat-sahabat yang ikut tahfiz, kasih dong tips Indria cara murajaah, cara menjaga hafalan Indria. Kalau jaga hafalan sih kurangin maksiat aja. Soalnya kalau kita banyak maksiat tuh pasti susah hafalan. Ya. Terus kalau murajaah tuh misalnya ada seminggu tuh 2 kali kita murajaah dalam seminggu kayak gitu, 2 hari. Jadi selebihnya hafalan. Hafalan itu ya. Nah di pesantren ya kita kan paham pasti ada aja distraction ya kan, gangguan-gangguan gitu kan. Gimana nih cara Indria menghadapi distraction itu? Saya banyak sih distraction di sini ya. Kayak Ya, temen. apalagi di pesantren kan Iya. wajar ya kan gitu. Saya Teman-teman nggak- mungkin tahu juga. Saya kadang-kadang hadapinnya tuh dengan kepala dingin atau enggak kalau yang distractionnya tuh nggak bermanfaat bagi saya nggak peduliin aja kayak gitu. Saya ambil yang hikmah yang baik-baik aja kayak gitu. Kalau gimana sih dengar orang-orang gitu yang iri-iri gitu? Awalnya saya merasa sakit hati juga sih kena sindir terus. Tapi saya cerita sama mama saya, katanya kalau orang-orang kayak gitu nggak usah dipeduliin katanya. Bersyukur aja dalam hati. Jadi Indra bisa nih melawan distraction Iya. di pesantren tuh. Terus kan pasti ada aja orang yang kadang datang ke saya nih mengeluh gini, lagi di ini, lagi dapat masalah gitu. Indria kalau misalnya lagi tiba-tiba nih dapat masalah atau gangguan-gangguan gitu, apakah Indria langsung kayak berpikir, Alana nggak mau gini, saya tuh nggak mau gini-gini lagi lah, udahlah jadi orang kalem-kalem aja, kalau nggak nanti diganggu-ganggu terus gitu. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu sih. Kalau rasa down tuh gimana, ada nggak? Rasa udan itu pasti ada karena sedih juga gitu kan. Tapi akhirnya bangkit juga karena ibu saya. Ya kan? Pasti orang tua tuh ya bisa Iya. membuat kita ini semangat lagi ya kan gitu. Terus Indria ya perlombaan atau prestasi yang pernah Indria raih di sini apa-apa aja tuh? Saya aktif ikut perlombaan tuh semenjak kelas 2 dan awalnya saya ikut lomba olimpiade se-kabupaten dan alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Itu apa tuh, berarti itu mulai ada kepercayaan dari Iya. Ustadz Ustazahnya tuh Ya, dari alhamdulillah. lomba olimpiade itu. Kok bisa nih kok Ustadz Ustazahnya nih bisa milih Indri gitu? Itu kurang tahu juga Orang sih. tua ya gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Terus kemudian ada lomba apa lagi gitu yang Indri ikut? Kayak MTR, Fahmil Quran, tapi itu belum rezeki. Belum rezeki, Ya, sekarang juga kebetulan lagi ikut lomba, pidato bahasa Arab. Nah, doain ya teman-teman semoga menang. Ya amin ya, buat teman-teman di sana doain ya buat Indri, dia akan ikut lomba nih, dia lomba pidato bahasa Arab Indri ya. Di mana Indri? Iman model. Iman model. Oh, doa ya teman-teman ya, setiap sholat kalian, setiap zikir kalian, setiap apapun ibadah kalian niatkan ke Indri ya. Biar dia dapat juara, dia kan nanti membanggakan Almanar juga ya kan. Semoga ya, amin. Ini niatnya betul buat Almanar nih kan. Ya. Semangat terus Indria ya. Oke, apa nih yang membuat Indria betah selama di pesantren? Karena kalau kami lihat sendiri ya, Indria ini orang yang betah-betah aja gitu. Kan Indria sendiri orangnya bukan tipe nangis depan orang gitu kan. Pasti kami ya juga nggak tahu. Indria kalau sama kami sih kurang terbuka gitu. Kami nggak tahu Indria ada masalah atau apa Saya gitu. suka mendem masalah saya sendiri gitu atau nggak curhat di buku. Curhat di buku. Iya. Buat diari. Diari pasti diari kan. Gimana Indria bisa betah gitu? Saya betah gimana ya? Saya nganggap peraturan di sini tuh saya nggak bawa beban. Nah, karena saya nggak bawa beban tuh saya jadi betah. Terkadang ada sebagian orang, nggak sedikit sih yang teman-teman saya itu peraturan kayak pergi ke masjid 5 waktu atau hal-hal lain kayak pakai manset, pakai ciput itu membuat orang tuh beban. Jadi orang tuh nggak betah kayak gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak boleh, jadi harus dibawa santai aja gitu. Ada nggak niat pengen melanggar gitu? Kadang kan kita pasti udah 3 tahun ya di Almanar, pasti ada rasanya capek lah ikut peraturan gitu, pengen lah sekali-sekali bengkok gitu.
Sebagai manusia kan pasti ada yang punya buat kesalahan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal kecil yang saya langgar, tapi nggak besar-besar segitu kali gitu lah. ya. Terus apalagi itu mungkin ada sesuatu yang ingin Indria ucapkan ke teman-teman sebagai motivasi nih. Apalagi buat sekarang kan karena ini udah kelas 3 lagi masa-masanya pasti kalau dibilang di pesantren itu puncak kita bilang kan masa puber kita. Ada aja nih yang ngelanggar ini, langgar itu gitu. Mungkin ada motivasi kata-kata apa yang bisa Indria kasih ke orang nih gitu. Jangan suka melanggar sih, soalnya melanggar itu nggak baik. Ikuti aja peraturan ikuti pesantren. peraturan pesantren aja. Walaupun itu berat ya kan. Seberat apapun ya karena kita namanya lagi di disiplin ya kan Iya. lagi menjalani disiplin. Kalau kita menjadi disiplin tuh kita insya Allah jadi orang sukses. Ya, karena kita udah kebiasa disiplin itu kan. Dan itu untuk masa depan kita juga sih, karena disiplin Ya. tuh sangat baik pengaruhnya. Masa Contoh depan kayak kita kan ujian. Mm-mm. Ujian lebih baik kita dapat nilai jelek ketimbang kita dapat nilai bagus tapi nyontek. Ya. Nah, itu orang-orang sering sekarang nih kayak gitu. Tapi alhamdulillah Almanar punya sistem gimana tuh cara santriwati tuh yang santriwati tuh kalau ujian tuh emang nggak bisa nyontek Iya. sama sekali ya kan. Oke teman-teman, sekian podcast untuk hari ini, untuk kali ini. Semoga apapun yang tadi Indria bincang-bincang kami gitu kan, terutama nih tutorial cara gimana memecahkan masalah di pesantren, terus menghadapi ujian, terus hafalan ya kan. Teman-teman pada mengeluh semua hafalannya banyak menumpuk. Nah, jadi Indria tadi mungkin ya Indria juga ada kasih solusi ya kan Kurangin memecah maksiat masalah. aja. Gitu. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Lain kali kita ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.